Ya Rusma Pak, dengar tidak suara saya, Rusma? dengar Pak. Ya, sudah siap presentasi. Siapa? Tapi teman kelompok saya si Ferry, ini siapa Dwi? Belum Pak. Sambil menunggu. Kalau Iya Pak. menunggu nanti harusnya dimulai saja materinya, kan ada di Rusma toh, dimulai saja nanti temannya biar menyesuaikan. Biar nanti waktunya efektif, biar tidak kebuang-buang. Sabar Pak, saya konfirmasi. Telepon Dwi dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nanti Rusma kalau nunggu kelompoknya nanti kelamaan. Ya. Sambil berjalan harusnya mewakili nanti biar temannya nanti menyesuaikan ya, kayak kemarin kakak tingkat juga begitu. Nanti kalau nunggu kelompoknya nanti kelamaan, tidak presentasi. Tadi sudah dibagikan di grup ya. Linknya sudah dibagikan di grup, disampaikan kalau setengah dua harusnya sudah siap. Sudah, Pak, sudah di grup sudah. Mana? Sudah mana? Maksudnya sudah kita share di grup linknya dan kita sudah kasih tahu juga setengah dua. Iya, berarti yang bertugas yang belum belum siap. Mana materinya? Coba diupload. Saya tidak. Dengar tidak suara saya? Ferry Dengar Rosma. Pak. Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li ummati ajmain. Langsung saja ya. Dalam kita melaksanakan perkuliahan hari ini, pendidikan profesi dai 1 sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan bersama, yaitu kita sudah membagi kelompok untuk berpresentasi atau melaksanakan diskusi terkait dengan pembahasan materi-materi profesi dai 1. Saya persilahkan bagi yang bertugas kelompok 1 ya. Langsung saja saya persilahkan ya. Awal Pak. Tampilannya tampilannya dibikin apa, landscape, dibikin landscape tampilannya biar besar. Boleh nggak Pak? Ya, dibikin landscape. Sudah Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tuhan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat kesehatan,
nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul atau bertemu di Meet Google ini. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu. Jalan Nabi yang telah mengantar kita dari lembah kehinaan menuju lembah kebahagiaan. Dalam kata lain, menuju mati dan maut. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang ada 2. Yang pertama itu pengantar profesi dai. Ada Itu ada 4 ya. Yang pertama definisi dakwah. Yang kedua ilmu dakwah dan hakikat dakwah. Yang ketiga dakwah adalah profesi Rasul. Dan yang keempat adalah dakwah sebagai hajat manusia. Ya, kita akan membahas yang pertama, definisi dakwah. Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok. Dakwah dalam bahasa Arab berasal dari kata yad'u da'watan. Berarti menyeru, memanggil, mengajak, menjagamu. Atau kata da'a yad'u du'aan dakwahu, berarti menyeru akan dia. Dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Yang artinya tidak ada paksaan untuk mematuhi agama Islam. Sungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada bahul tali yang aman kuat yang atas. Dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Secara istilah, pengertian dakwah sangat beragam. Hal ini bergantung pada sudut pandang dan pemahaman para pakar dalam memberi pengertian dakwah itu. Untuk lebih jelasnya, beberapa definisi dakwah menurut para ahli. Muhammad Yang Nasir. pertama, menurut Muhammad Nasir, dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, dan yang meliputi amal ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Yang kedua, Syekh Ali Mahfuz di dalam kitabnya Hidayatullah Mursyadin mengintrodusir pengertian dakwah, dikutip dalam bukunya. Manajemen dakwah Islam yaitu artinya mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, agar mereka dapat
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi yang dimaksud oleh Syekh Al-Mahjub ini sangat umum, yaitu mendorong manusia agar berbuat kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan yang kedua, ilmu dakwah dan hakikat dakwah. Biar saya jelaskan yang di Yang sini. pertama, ya, Ilmu dakwah. Menurut Toha Yahya Umar, ilmu dakwah secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisi tentang cara-cara dan tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, dan melaksanakan suatu ideologi, pendapat, dan pekerjaan tertentu. Adapun menurut Amrullah Ahmad, ilmu dakwah adalah kumpulan pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dikembangkan umat Islam dalam susunan yang sistematis dan terorganisir mengenai manhaj melaksanakan kewajiban dakwah dengan tujuan berikhtiar mewujudkan khairul ummah. Nah, sementara pengertian ilmu dakwah secara khusus adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi, definisi tersebut dapat dirumuskan secara ringkas bahwasanya ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari sistem kegiatan dan proses dakwah Islam secara terus-menerus. Dalam hal ini, setidak-tidaknya terdapat 3 unsur utama dari kegiatan atau proses dakwah yang sekaligus dijadikan sebagai fokus kajian ilmu dakwah. Yang pertama itu pesan dakwah, kemudian mitra dakwah, dan metode dakwah. Berikutnya adalah hakikat dakwah. Hakikat dakwah bisa dilihat dari sang dai, bisa juga dari makna yang dipersepsi oleh masyarakat yang menerima dakwah. Kebebasan sangat dijamin dalam agama Islam termasuk kebebasan meyakini agama. Hal ini termaktub pada penggalang surah Al-Baqarah ayat 26 yang sebelumnya dibaca oleh saudara Ferry, yaitu la ikraha fiddin, yang mana tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ismail R. Al-Faruqi dan istrinya Lois Lamia membagi hakikat dakwah Islam pada 3 term. Yang pertama adalah kebebasan, rasionalitas, dan universalisme. Ketiganya saling berkaitan dan melengkapi. Seperti dalam Quran surah Az-Zumar ayat 41, Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq, faman ihtada falinafsihi, wa man dhalla fa innama yad'u 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Yang ketiga adalah dakwah adalah profesi para rasul. Dakwah merupakan profesi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, beliau tidak mendapat upah dari masyarakat karena profesi beliau sebagai pendakwah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada zaman ada pendakwah yang diberikan upah atas dakwah yang disampaikannya, dan ada juga yang diberikan upah tetapi mereka menolak karena bagi mereka dakwah sudah menjadi kewajiban baginya. Para ulama juga telah sepakat atas kebolehan mengambil jatah dari bait al-mal sebagai upah atas pengajar Al-Quran atau juga pengajaran ilmu syariah lainnya seperti hadis, tafsir, fikih, dan lainnya. Upah yang diambil dari bait al-mal itu sejatinya bukan pembayaran atas ilmu tersebut, melainkan sebagai bentuk tolong-menolong dalam ketaatan ibadah, dan itu tidak merubah nilai ibadah pengajaran tersebut. Ferry baca lagi.
materi. Yang keempat adalah dakwah sebagai hajat manusia. Secara fitrah manusia menginginkan kesatuan dirinya dengan Tuhan. Karena itulah pergerakan dan perjalanan hidup manusia adalah sebuah evolusi spiritual menuju dan mendekat kepada Sang Pencipta. Tujuan mulia itulah yang akhirnya akan mengarahkan dan mengaktualkan potensi dan fitrah tersembunyi manusia untuk digunakan sebagai sarana untuk mencapai spirituality progress. Nah, secara prinsip kebutuhan manusia kepada dakwah melalui 3 sistem yang mendasar, yaitu hikmah, mau'idah, dan mujadalah. At-Tabatabai berpendapat bahwa apa yang dihasilkan fitrah manusia keberadaannya akan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh akal dan tidak bertentangan dengan logika ilmiah. Sehingga Al-Razi mengatakan fitrah itu adalah akal karena akal menghasilkan sesuatu yang benar. Dakwah adalah kebutuhan manusia sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara wallau yastabdil qauma ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti Quran Surah Muhammad ayat 38. Sekian pemaparan materi pada pertemuan ini. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin bertanya tentang yang pertama tadi disampaikan bahwa apa adalah penyampaian yang baik. Materi pertama. Gimana nih? Tolong Pak, jawab sesuai tidak dengan apa materi yang dibawakan tadi? Maksudnya? Ulang, suaranya putus-putus. Oh, sabar. Jaringan. Oke, kalau iya, pertanyaan kan, mungkin lebih bagusnya pakai headset ya biar jelas. Tadi suaranya masih putus tidak? Coba. Sudah putus tidak? Ya. Jangan berarti. Lutfi posisinya di mana Lutfi? Kalau gitu di Klufkam Pak. Di Lufkam. Kok Iya. di Lufkam sinyalnya kok tidak bagus? Lanjut. Kurang dekat sama mic-nya mungkin kamu ngomongnya. Kurang tahu juga. Udah nih Pak. Bentar, coba saya ambil headset. Sudah dipahami, Rosma, yang ditanyakan Lutfi? Belum, Pak. Oh, iya Lutfi, ulangi lagi Lutfi. Tidak jelas, saya juga tidak dengar Lutfi.
Mungkin ada baiknya pertanyaan diketik, Bah. Bisa tidak? Bisa, kan di atas ini di atas ini kan ada apa namanya chat dengan semua orang itu bisa. Ya. Di atas ini ada gambaran apa namanya ini pesan ini bisa diklik. Nah, ya. Nah, ini bisa contoh ini. Contoh bisa diketik ini. Coba contoh. Halo. Kalau nah, ya. Ini di atas ini Oh iya, ada nih. ya. Di atas ini loh. Nah, chat dengan semua orang ini bisa. Kalau kalau di HP itu di ini di titik 3 diklik, toh, baru ada panggilan diklik itu. Kalau di HP ada titik 3 di bagian Eh, kanan bawah. Rosma jangan keluar presentasinya, tetap standby. Nanti kalau dimintain pertanyaan slide suruh buka slide 1 2 nya nanti biar siap. Coba kasih landscape tadi biar biar besar materinya biar nampak besar. Ya. Yang mana yang ditanyakan Lutfi? Ini sudah slide-nya sudah dibuka ini. Oh, sembari tunggu Lutfi, siapa tahu ada yang masih ingin bertanya. Baik, saya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silahkan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya, Bah? Suara jelas ya? Ya, jelas sekali. Iya, Putu jelas. Iya, begini, tadi dalam salah satu slide-nya itu dikatakan bahwa upah atau gaji dari seorang guru atau pendakwah itu diberikan dari Baitul Mal. Ya kan? Tapi kalau zaman kita sekarang kan tidak ada yang namanya Baitul Mal. Iya, benar. Maksudnya mungkin dibayarnya dari kas masjid atau kotak Oh, amal iya. masjid tersebut. Benar-benar. Nah, tapi banyak yang masih salah paham mengenai upah dari seorang ustadz ketika mengajar misalnya. Itu banyak yang dari kita awam itu mengatakan bahwa kalau untuk agama itu tidak usah diupah, itu ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu masih banyak salah paham. Benar. Padahal kan kalau kita memang tujuan kita tuh niat atau ikhlas karena Allah. Tapi kan kita juga manusia, pendidikan kita pun butuh yang namanya biaya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana langkah supaya kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mempunyai pemahaman demikian? Begitu. Jelas tidak pertanyaannya? Iya, jelas. Jadi bagaimana memberikan edukasi ya Pada masyarakat. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya dan kebetulan juga saya tidak pernah terjun menjadi seorang pendakwah. Jadi mana ya, kalau dalam posisi saya memberikan edukasi itu kan mana sih? Saudara Ferry tolong dibantu jawab. Pertanyaannya apa tadi? Ini jaringan tidak mendukung gitu.
Nih, pertanyaannya tadi bagaimana cara memberikan edukasi gitu kepada masyarakat awam supaya mereka apa sih tadi tuh Tidak mempunyai pemahaman yang kaku ya ya kalau kita memberikan benar-benar upah kepada pendakwa itu begitu. ya itu. Seakan-akan pendakwa itu tidak butuh makan dan minum, Hmm. kebutuhan hidup. Alhamdulillah. Mana diskusinya? Berhenti. Pemateri, peserta presentasi pada kemana? Yang tahu gitu bisa dibantu jawab. Buat teman-teman yang tahu boleh dibantu jawab. Saudara Ferry bagaimana? Di materinya Rosma itu ada tidak kira-kira jawabannya? Coba dicek materinya. Kalau materinya sebelum dipresentasikan, kalau sudah dipelajari, mungkin secara universal itu bisa ditanggapi, bisa dijawab. Tapi tadi pertanyaannya Pak seputar edukasi, artinya bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat awam terkait dengan upah ya, upah seorang pendakwah. Iya. Sebenarnya tuh kalau zaman sekarang nih ya, udah jadi apa sih, udah hal biasa buat seorang pendakwah diberi bayaran karena kan kita tahu seorang pendakwah itu nggak mungkin datang tiba-tiba, mereka butuh kendaraan juga, butuh tempat tinggal kalau memang jauh gitu. Dan yang terkait Terus kalau yang Lutfi dan tadi bagaimana? Pertanyaannya Lutfi tadi bagaimana jawabannya? nggak tahu Pak, nggak jelas tadi pertanyaannya Lutfi Pak. Ada di sini di Udah dibagi. ada di chat situ. Ada di chat situ. Apakah layak disebutkan ya bagi ketika baik disebutkan baik ketika pendakwah menjatuhkan agama lain atau menghina agama lain yang saya lihat banyak ulama atau ustadz. Itu ada di situ. Bahwa dakwah harus dibaca baik, apakah layak disebut baik kita pernah aja ya tentu saja tidak baik dong.
Karena ketika dia menghina seorang pendakwah ini menghina agama orang lain, otomatis di situ itu udah nggak dipercaya lagi. Masa iya seorang pendakwah mengajarkan menghina orang lain, menghina agama orang lain, menjatuhkan agama orang lain? Gitu. Bagaimana? Lutfi, gimana? Bagaimana, ada pertanyaan lain tidak? Jawabannya, dengan jawabannya bagaimana? Sudah puas atau kurang puas atau kurang jelas, bagaimana? Ditanggapi. Saya mau jawaban coba dari sisi laki-laki, dari saudara Ferry, karena kita kan laki-laki pendakwah. Coba dari Ferry. Iya, benar. Dari sisi Ferry. Pertanyaan dari Lutfi ya. Kalau pertanyaanku saya sudah puas. Cukup. Kalau Lutfi Mungkin sudah cukup menerimanya? Pertanyaan dari saudara Lutfi itu kan tentang pendakwah yang menghina agama Mungkin saya bisa bantu menjawab pertanyaan dan menghina saudara. orang lain itu sebenarnya Halo. Ya. Kalau menurut saya pertanyaan Lutfi, banyak ulama atau ustadz yang menghina agama orang lain atau menghina organisasi darinya, itu tergantung dari dirinya sendiri. Tidak semuanya juga pendakwah itu seperti itu. Ada juga yang kalem-kalem, ada juga yang rasis. Ustaznya itu dikembalikan pada pendakwah itu sendiri. Pemikirannya bagaimana, yang baik kita terima, yang jahatnya kita buang. Kalau itu menurut saya, kalau apa yang kayak begitu ya. Bagaimana saudara Lutfi? Gimana? Sudah jelas? Saudara Lutfi. Ya, kayaknya kurang responsif. Mungkin saya langsung ambil alih ya. Iya, Pak. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Lutfi. Kenapa sekarang ini saya lihat kalau dari sisi teorinya bahwa dakwah itu adalah ajakan yang baik, tetapi kok kenapa saya lihat fenomena yang sekarang ini saya dapati ada ustadz yang menjelekkan agama lain misalnya, atau menyinggung akidah agama lain. Kita tentunya tidak melihat satu sisi ya. Sekarang ini dakwahnya itu bukan hanya dakwah bil kalam ya, atau tidak hanya ceramah saja, tetapi sekarang itu ada dakwah lewat media sosial. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita harus melihat konteksnya. Kalau misalnya konteks dakwah itu, walaupun dia diupload di media sosial, baik itu YouTube maupun Facebook ataupun media yang lainnya yang sifatnya bisa disaksikan oleh umat secara keseluruhan, maka kita harus sebagai seorang pendai harus bijak mengambil kata-kata, harus bijak cara menyampaikannya sehingga tidak secara vulgar menuduh atau menjelekkan atau menyalahkan agama lain karena kita dakwahnya di media sosial. Tetapi lain halnya konteksnya ketika kita dakwah seperti halnya khutbah Jumat atau kajian di dalam masjid atau musola ya, yang sifatnya terbatas, yang tidak ada kameramen, yang tidak diupload oleh YouTube, maka itu boleh halnya misalnya kita menyampaikan akidah yang benar adalah Islam. Contohnya, akidah yang benar adalah Islam, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan adalah Esa, Tuhan adalah satu, tidak ada itu Tuhan Trinitas misalnya. Karena kalau kita berbicara Trinitas itu sudah disyuting atau sudah diupload di YouTube atau media sosial yang lainnya, tentunya akan menyinggung agama lainnya. Tetapi kalau ketika kita melaksanakan atau melakukan kajian
entah itu tafsir, entah itu hadis atau ceramah, ya, ceramah biasa misalnya. Kalau misalnya itu di lingkup internal agama Islam, maka itu sah-sah saja. Akan tetapi ketika itu dilaksanakan, sudah disyuting, yang nantinya akan diupload di YouTube, diupload di media sosial yang lainnya, maka tentunya itu tidak bijak ketika kita menyampaikan akidah orang agama lain itu salah, ya. Jadi juga kita tidak boleh langsung menyalahkan ustadz ketika melaksanakan kajian, ya. Kita harus melihat konteksnya dulu. Ustadz itu melaksanakan kajian untuk siapa? Kalau internal umat Islam, ya, lingkupnya di masjid atau khutbah Jumat, asalkan itu tidak syuting. Tapi kalau tahu di syuting atau yang nantinya akan diviralkan misalnya, maka itu tidak bijak untuk disampaikan di media sosial. Lah, itu yang nantinya akan menyinggung orang banyak. Ya. Bagaimana Lutfi? Lutfi masih ada tidak Lutfi? Paham tidak? Sudah bisa diterima? Dia ada chat itu, Bah. Dia ada chat siap, Bah. Dia bilang. Oh ya, baik. Iya, Pak, dia bilang. Baik. Sekarang yang kedua terkait dengan upah, ya. Tapi kalau kita berbicara, kita memberikan sesuatu kepada orang alim itu bukan upah, tetapi bisyarah, ya. Bisyarah artinya itu tadi ganti daripada sifatnya syariat Islam itu mengajarkan kita saling tolong menolong, ta'awanu, ya. Ta'awanu. Jadi ta'awun atau tolong menolong di dalam keimanan itu adalah anjuran Islam. Lah salah satunya kita harus menghormati, ya, ulama. Dengan cara apa? Ketika ulama itu datang jauh-jauh, dia mempunyai kebutuhan, yakni adalah transportasi, pasti dia butuh yang namanya transportasi. Itu adalah bentuk ta'awun, menolong, ya, membayarkan transportasinya, ya, atau kebutuhan yang lainnya, itu boleh, itu sah-sah saja, ya, itu hak, ya, itu berhak menerima, ya, itu berhak menerima. Lah kalau dulu zaman Rasulullah atau zaman sahabat ada yang namanya Baitul Mal, ya, penataan atau manajemen keuangan umat yang dijadikan dalam satu wadah namanya Baitul Mal, tempat penyimpanan uang umat. Lah kalau sekarang ya sama saja, masjid itu kas Jumat itu ya Baitul Mal, sama, ya, penyimpanan uang umat. Untuk apa? Untuk kemaslahatan masjid, ya. Kemaslahatan masjid itu apa? Untuk kemakmuran masjid itu apa? Yang memakmurkan masjid juga harus dapat. Salah satunya adalah pendakwahnya, ya, pendakwahnya. Orang yang berjuang untuk masjid, misalnya untuk dia melaksanakan pembangunan masjid, terus kemudian dia untuk memberi material, ya, itu juga pakai uang, itu ya sah-sah saja karena memang untuk pembangunan masjid, ya. Kalau misalnya orang yang menjadi panitia pembangunan masjid, kemudian dia mau membeli material, dia haus di jalan, kemudian dia pakai uang masjid itu atau uang kas untuk beli makan atau untuk beli minum, itu sah-sah saja. Seperti halnya seperti itu, ya. Seperti halnya seperti itu. Itu harus lah, ya, cara mengedukasi masyarakat ya seperti itu dijelaskan. Karena itu memang hak, ya. Zaman dulu Baitul Mal, sekarang Baitul Malnya ya setiap masjid mempunyai hak untuk mengatur keuangannya masing-masing, ya. Seperti itu. Dan umat memasukkan amal jariah berupa uang, itu juga wujud dia menyimpan untuk kemaslahatan umat, untuk masjid, untuk kemakmuran masjid, ya. Apa yang dibutuhkan masjid, kalau memang untuk transportasi penceramah, ya itu berarti bagian daripada kemakmuran masjid itu sendiri, ya. Jadi harus disampaikan secara utuh seperti itu namanya komprehensif, ya, seperti itu. Jadi kayak Baitul Mal, bait itu rumah, al-mal itu adalah harta, ya. Jadi rumah yang untuk menyimpan harta, itu zaman dulu memang ada manajemen, ya, ada manajemennya. Lah sekarang masjid sudah banyak, masjid mempunyai wewenang untuk mengelola karena mempunyai kotak amal, dan jamaahnya juga percaya kepada masjid, percaya kepada yang mengelola masjid, sehingga juga menyerahkan uang itu lewat kotak-kotak masjid, ya.
sama halnya dia bertindak sebagai baitul mal. Baik, seperti itu mungkin penjelasan dari saya ya. Sekarang sudah jam siapa tadi yang Dwi Iriani, mohon maaf Pak, Atikah gabung sama saya. Oh iya, baik. Ya, seperti itu atau mau disampaikan lain lagi? Ada pertanyaan lagi? Atau lanjut sambung di materi selanjutnya, Rosma sama Ferry. Ya kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut aja. Kelihatan? Baterai Ini yang slide kedua ya? Ya, ini materi kedua. Oh ya, apa tuh? Pak, materi kedua ini nanti rencana awalnya kan saya dengan Dwi, Pak. Yang pertama terus itu Ferry, Pak. Jadi masih saya yang baca. Lah Dwi itu Dwi sudah ada tidak, itu Dwi? Dwi. Dwi. Dwi Iriani sudah ada itu. Ya, tapi nggak bersuara. Iya, Pak. Ya, Oke. bantu temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi kedua, yang mana kita membahas tentang kerangka teoritis dakwah. Di sini kami diberi 3 poin. Yang pertama tentang objek formal dakwah, yang kedua objek material dakwah, dan yang ketiga ilmu-ilmu bantu dakwah. Objek formal dakwah. Terkait dengan objek formal kajian ilmu dakwah, para sarjana juga tidak memiliki kesepakatan sebagian pihak menjadikan kegiatan mengajak umat manusia supaya dapat kembali kepada fitrahnya sebagai muslim dalam dimensi kehidupannya sebagai objek formal kajian ilmu dakwah. Nah, sementara ada beberapa pihak lain mengedepankan interaksi antara unsur-unsur dakwah sebagai objek formalnya meliputi pendakwah dan pesan dakwah, pendakwah dan mitra dakwah dan tujuan dakwah sebagai objek formal dakwah. Sudut pandang yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah yaitu disiplin tablik, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Usaha manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam bahkan memperjuangkannya. Kemudian objek formal terbagi menjadi 3, yaitu disiplin tablik. Apa yang dimaksud dengan disiplin tablik? Yaitu penyampaian pesan oleh dai terhadap orang-orang muslim atau non-muslim untuk kembali ke fitrahnya sebagai hamba yang wajib melaksanakan perintah-perintah Allah yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti mengajak atau mengingatkan manusia berbuat baik terhadap sesama dan lain-lain. Karena dalam agama, manusia diperintahkan untuk saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan berarti meluaskan jaringan Islam dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tetangga. Nah, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah, yaitu mengembangkan Islam mulai dari keluarga sehingga Islam berkembang ke seluruh Mekah, sampai ke Madinah, bahkan hampir ke seluruh penjuru dunia. Kita sebagai umat Islam tentunya harus mencontoh Rasulullah karena beliaulah teladan yang terbaik. Adapun manajemen dakwah. Manajemen adalah cara bagaimana program atau rencana yang diciptakan dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Dalam hal ini manajemen dakwah sangat penting untuk membentuk agar dakwah yang disampaikan dai dapat diterima oleh mad'ulah. Yang kedua, objek material dakwah. Apa sih yang dimaksud dengan objek material? Objek material itu adalah wujud esensial yang tampak secara empirik, nyata, dan berbentuk fisik atau materi.
Sebagian pihak menjadikan manusia, yaitu pendakwah dan mitra dakwah, sebagai objek material dakwah. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menjadikan unsur-unsur dakwah meliputi materi dakwah, pendakwah, mitra dakwah, metode dakwah, dan media dakwah sebagai objek material kajian dakwah. Semua aspek ajaran Islam hasil ijtihad dan realisasinya terhadap sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan terdiri dari yang pertama adalah pendakwah. Apa sih itu pendakwah? Pendakwah adalah penyampai sesuatu pesan kepada orang lain, baik keagamaan ataupun lainnya. Dalam hal ini, objek ilmu dakwah adalah si pendakwah harus mampu menguasai materi-materi yang ingin disampaikan, seperti menguasai Al-Quran, hadis, ijma, kias, sejarah, dan lain-lain. Dengan menguasai semua ini, pendakwah akan lebih mudah untuk mendakwahkan apa yang diinginkannya. Kemudian ada mitra dakwah. Mitra itu berarti teman, dapat juga diartikan dengan orang yang mendengarkan dakwah. Kemudian ada metode dakwah. Metode itu adalah cara penyampaian sesuatu kepada audien atau pendengar dengan menggunakan cara sebaik mungkin. Jadi metode atau cara-cara termasuk dalam objek ilmu dakwah agar orang yang mendengarkan dakwah dapat menerima dan memahami apa yang telah disampaikan. Adapun pesan dakwah, seorang pendakwah tujuan utamanya tentu saja adalah menyampaikan materi-materi atau pesan kepada mad'ulah. Orang yang mendengarkan dakwah, dalam hal ini pendakwah harus dapat mengetahui pesan apa yang harus disampaikan agar mad'ulah dapat menerima dengan baik dan mudah dipahami. Nah, agar pesan dapat diterima dengan baik, dai harus menguasai paling sedikit 7 perkara. Yang pertama yaitu harus mampu berbahasa dengan baik. Yang kedua, pesannya tidak terlalu singkat. Pesan yang disampaikan itu harus sesuai dengan keadaan atau kejadian. Kemudian pesan mempunyai referensi. Referensi yang dimaksud adalah pesan itu mempunyai dasar entah dasar dalil kayak gitu. Kemudian pesan yang disampaikan tidak terlalu panjang sehingga membuat si pendengar ini puyeng. Kemudian pesan tidak mengandung perpecah belahan, yang artinya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan pesan tidak memojokkan orang lain. Dwi, silahkan dibaca. Yang ketiga, ilmu-ilmu bantu dakwah. Suatu ilmu selalu berhubungan atau bahkan saling membutuhkan satu sama lain untuk menerangkan objek kajiannya. Ia tidak bisa berkembang tanpa bekerja sama dengan ilmu lainnya. Ilmu dakwah juga mengalami keadaan yang demikian. Ilmu dakwah selalu objek studi formalnya. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu agama Islam. Ilmu dakwah yang menerangkan seluk-beluk dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain. Kaitan sangat erat dengan ilmu agama Islam seperti tafsir, fikih, perbandingan agama, dan sebagainya. Dengan penggalian ajaran Islam melalui ilmu-ilmu ini, maka semakin dapat diketahui hal yang berkaitan dengan dakwah. Ilmu-ilmu dakwah dan ilmu-ilmu sosial politik. Ilmu-ilmu sosial ini menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terinci. Oleh karena ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut, sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks, menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi dan psikologi sosial. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu normatif. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu normatif ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu, yang termasuk ilmu-ilmu normatif ialah antara lain ilmu dakwah dan ilmu peneliti. Ilmu dakwah sangat memerlukan bantuan ilmu peneliti atau metode
riset, baik untuk merumuskan dakwah sebagai ilmu maupun mengembangkannya lebih lanjut. B. Ilmu dakwah dan logika. Bagi ilmu dakwah, ilmu logika ini dipakai untuk memahami secara benar objek kajian serta untuk menguji kebenaran lainnya, kebenaran ilmiahnya. Sedangkan untuk dakwah atau penyampaian ajaran Islam itu sendiri, ilmu logika ini sangat membantu seorang dai sehingga ia dapat menuturkan dakwanya secara logis. C. Ilmu dakwah dan bimbingan penyuluhan. Ilmu dakwah dan ilmu ini saling membutuhkan satu sama lain. Ilmu dakwah dapat memakai metode yang ada dalam bimbingan dan penyuluhan. 4. Ilmu dakwah dan ilmu retorika. Fungsi retorika adalah memberikan bimbingan pada penutur tentang tahap-tahap kegiatan bertutur, yaitu mempersiapkan, menata, dan menampilkan tutur yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ilmu dakwah dan ilmu publisistik atau komunikasi. Jika dilihat dari objeknya, dakwah memiliki hubungan dengan komunikasi dalam ilmu sosial. Yang dimaksud dengan hubungan komunikasi dan dakwah di sini adalah hubungan komunikasi sebagai disiplin ilmu dengan dakwah sebagai kegiatan amar ma'ruf dan hani mungkar, pesan berupa nasihat, serta sebagai proses penyampaian pesan risalah Islamiyah. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi barusan? Hai. Ya, lanjut diskusi, silakan. Teman-teman, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Sudah jelas semua atau malah tidak mendengar? Nah, itu Lutfi bertanya itu. Nggak nampak ini gimana sih? Bagaimana metode? Astagfirullah. Materi tentang pengembangan kepada masyarakat. Adalah di lingkungan keluarga. Maksudnya itu ini ya, apa? Tadi kan pembahasannya dimulai dari keluarga dulu ya, kalau mau apa mendakwah gitu. Lutfi. Ini kemarin kan sudah saya sempat bahas juga itu. Iya. Ya. Masalah mulai kita berdakwah itu yang menjadi kewajiban pertama bagi seorang pendakwah adalah orang sekitar, ya, orang terdekat, ya, famili, sanak kerabat, ya, baru kepada khalayak ramai, diri kita, keluarga kita, baru masyarakat atau umat. Ya, Pak. Dan yang paling berperan penting dalam lingkungan keluarga itu pastinya seorang ayah. Pembagiannya ada dua tadi, apa yang apa, coba Rosma sampaikan. Yang mana, Pak?
Ada itu Lutfi itu tanya itu pembagiannya katanya ada 2 itu. Yang pembagian apa? Tapi pembagian apa? Pembagian apa Lutfi? Bilangnya cuma pembagian. Yang tadi tuh yang objek formal. Oh, Ada dibagi menjadi 3, bukan 2. Yang ini pengembangan masyarakat Islam. Itu memperluas jaringan Islam dimulai dari diri sendiri. Keluarga, kemudian tetangga, baru boleh ke masyarakat lain, masyarakat luas. Ini Lutfi, dibagi 3. Yang pertama disiplin tablik, pengembangan masyarakat Islam, dan yang ketiga manajemen dakwah. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Teman-teman, harus dipahami ya, tadi ada pembagian objek formal dan objek material. Objek harus bisa membedakan. Kalau objek formal itu jenisnya apa, kalau objek material itu jenisnya apa. Ya. Gitu. tadi Jangan hanya sekedar mendengar, tetapi juga memahami apa yang dinamakan objek formal itu, apa yang dinamakan objek material itu di dalam ilmu dakwah. Bagaimana pengembangan masyarakat? Kok masih tanyanya diulang-ulang lagi Lutfi? yang lain ada yang ingin Pengembangan ditanyakan? bukan pengembangan masyarakat Islam ya maksudnya. Pengembangan dakwah di dalam masyarakat Islam. Ya, itu yang dimaksudkan. Ya, jadi mulai dari diri sendiri, keluarga, terus berkembang kepada tetangga, kemudian dakwahnya juga berkembang lagi kepada umat secara luas atau masyarakat sekitar kita. Itu namanya berkembang atau mengembangkan dakwah di dalam masyarakat Islam. Seperti itu maksudnya. Ya, Lutfi. Dakwahnya ya berkembang ya. Ya, bukan masyarakat. Mampu masuk ke semua lini. Ya. Artinya dia mampu mengembangkan dakwahnya di dalam masyarakat Islam. Ya. Nah, kalau mengembangkan dakwah di dalam diri kita bagaimana ya? Kita harus memotivasi diri kita. Memotivasi diri kita sehingga nanti secara otomatis juga keluarga kita yang paling terdekat itu yang menyaksikan kita ketika kita sholat juga, artinya tepat waktu, tidak pernah menunda-nunda, tidak pernah mengqadha sholat, ya, atau kita rajin jamaah, ya itu secara otomatis itu adalah dakwah bil hal. Walaupun kita tidak banyak ngomong, tetapi keluarga kita tahu apa perilaku kita, ya, di dalam beragama. Itu juga termasuk dakwah. Jangan itu dianggap tidak berdakwah walaupun kita tidak banyak ngomong tetapi selalu memberikan contoh yang baik. Itu juga dakwah. Dakwah bil hal. Tadi kan sudah disampaikan ada 3, dakwah bil qalam, ya, dakwah bil lisan, terus dakwah bil hal, ya, lewat perilaku atau perbuatan. Baik, kalau memang sudah merasa jelas, ini bukan jelas tetapi merasa jelas. Ya, karena waktu sudah lewat dari 2:30, karena rencananya tadi jam 2:30 atau 1 jam saja kita pertemuan, tetapi
tapi yang presentasi juga mundur, ya teman-teman yang lainnya juga banyak yang baru masuk. Sebetulnya kalau kita komitmen sebetulnya kurang pas, ya kurang pas. Sebetulnya tadi kan sudah disampaikan di grup, tapi pada lambat datang, pada lambat masuk, ya, pada lambat masuk. Iya Pak. Ya, kalau memang sudah jelas di dalam pemaparan baik materi 1 ataupun materi 2, ya, saya anggap cukup dan kita akhiri. Atau ada pertanyaan lain lagi? Atau ada yang kurang jelas? Atau sudah cukup? Kita cukupkan ya. Iya Pak. Yang lain gimana? Pak. Ya, kita cukupkan. Ya Pak, cukup. Ya, kalau memang sudah Terbaik. jelas kita cukupkan, ya kita tutup dengan kafaratul majelis, ya. Dan ingat untuk yang selanjutnya nanti kita sebelum pertemuan kita sepakati nanti jam 2 atau jam setengah 2 untuk pertemuan yang akan datang besok, termasuk hari Rabu bagi agama. Bagaimana? Kalau memang tidak ada gangguan ya jam setengah 2 tidak apa-apa. Ya, jam setengah 2 tidak apa-apa. Ya, kalau memang sudah kita sepakati jam setengah 2 atau jam 2, maka coba dicek di WA ada tidak link yang sudah masuk, ya jangan sampai tertinggal. Ya, teman-temannya masa sudah bahasnya sudah lama, sudah mau selesai baru muncul. Ya. Ini tidak. Nanti kalau misalnya tidak terdaftar di daftar hadir, nanti yang dirugikan siapa? Kan kita sendiri, ya. Ya, mungkin seperti itu. Saya rasa cukup. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.